Kisah inspirasi yang akan membuka pandangan kamu melihat sisi lain dari perjalanan kehidupan seseorang. Cerita ini akan membuktikan setiap tantangan memiliki peluang untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berawal dari mimpi Una sedari kecil, menghadapi pergumulannya hingga kini tumbuh menjadi seseorang wanita yang penuh talenta. So, bersiaplah untuk mendengarkan keajaiban dalam kisah yang akan kamu dengar. Kamu semenangis itu ya kemarin ya? Iya, kamu secinta itu sama memasak, dunia kuliner lah. Iya, ya iya. Seneng aja. Emang hobi atau memang Kecemplung. kecemplung? Oh, sengaja kecemplung. Dengan sengaja kecemplung. Karena aku kan awalnya itu pengen banget jadi businesswoman. Kayak bisnis gitu kan gagah ya cewek bisnis ya. Kayak aku ekspektasinya tuh yang berjas, ya, kayak meeting-meeting, ibu-ibu yang kayak keren lah gitu ya. Zaman waktu aku kecil juga sempet mikir kayak gitu sih, kalau mau jadi businesswoman pakai yang high heels. Iya, high heels, terus rok, iya, benar, jas, jas, kan? iya. Itu goals banget nih. Aku tuh pengen jadi cewek yang tough, terus yang mandiri, terus yang kayak pride-nya tuh ada gitu, yang kayak orang tuh segan gitu lah. Dan aku nggak tahu how to menjadi itu di awal gitu. Jadi akhirnya aku waktu itu SMA, mau ambil kuliah bisnis kan. Itu tuh mau nyari beasiswa ke luar negeri, ke Singapura. Oh, apa? Kuliner juga? Enggak, bisnis. Oh, bisnis. Iya, bisnis. Ngurus, udah les bahasa Inggris, udah pokoknya kita udah ngurus, udah buat apa ya dulu bahasanya, aku nggak tahu deh. Kayak kita buat proposal ya, buat proposal. Tapi di tengah jalan tuh aku selalu berdoa kan, ya Tuhan kalau emang, aku selalu gitu, kalau aku bingung, aku nanya, ya Tuhan kalau emang rezekinya Una harus keluar negeri, tolong dilancarin. Kalau enggak, tolong dibukakan jalan, tolong dikasih tahu deh Una enaknya tuh kemana gitu, karena Una nggak tahu mau harus ngapain gitu kan. Habis itu di tengah jalan tuh tiba-tiba aku kayak yang, kok males ya ngerjain proposal, kok males ya. Jadi kamu nggak kerjain? Nggak kerjain, tapi aku kayak mikir gitu. Aku harus ngapain, aku pengen nyari uang deh gitu. Pokoknya aku nggak boleh diem nih, aku harus nyari uang. Apa yang harus aku lakuin? Waktu itu pikiran tergampangku tuh adalah menjual makanan kan. Oke, bener nggak sih? Bener. Tapi Kalau kan semua orang memang butuh makanan kan? Iya, semua orang butuh makanan. Terus kayak gimana nih caranya makanan apa nih yang oke, kan gitu pertanyaannya. And then aku iseng lah, dulu kan zaman Instagram banyak banget resep bertebaran di mana-mana kan. Instagram kan emang resep banyak banget. Scrolling kok kayaknya lebih ke pastry nih aku bisanya. Lebih asik aja gitu, kita baking santai gitu kan. Karena jujur aja aku tuh nggak bisa masak. Hah? Maksudnya nggak bisa masak. Oke, dulu kan maksudnya kan. Memang nggak suka, nggak bisa, bukan nggak suka kan ya? Bukan nggak bisa dan nggak suka, nggak dapet taste-nya. Oh. Karena kan nggak terlatih mungkin ya. Iya, tapi iya sih katanya kan kalau misalnya seorang chef itu kan yang taste kan, bener, yang lidahnya menjadi kunci utama ya kan. Iya bener. Abis itu, tapi nih ada bukan tradisi ya. Aku tuh selalu diajak untuk masak setiap pagi. Nah di situ tuh aku tuh di rumah. Di situ tuh aku berarti memang dari rumah keluarga, ya, dari keluarga ya. Dari keluarga, karena nenekku, kakekku dari pokoknya saudara-saudaranya kakek gitu kan, aku manggilnya kakek turun juga kan. Turun-temurun ya ternyata. Iya, ternyata keluarga aku tuh memang bisa masak semua. Cowok-cowoknya, cewek-ceweknya gitu. Kamu saudara berapa sih, Nak? Berempat. Kamu karena Putu anak pertama ya? Putu, kadek, komang ketut. Oke. 2 cewek, 2 cowok. Berarti kecemplungnya memasak itu dari sana? Dari keluarga dulu kan awalnya. Cuman aku emang pengen nyari uang. Nah, aku mikirnya jualan apa? Jualan makanan. Makanan apa? Pastry. Jadi itu hal pertama aku buat itu brownies sama bolu tape. Oh wow. Aku pikir malahan kamu biasanya kan orang menjalankan satu hal itu karena hobi mungkin kan ya. Aku pikir karena mungkin Una ini memang dari kecilnya kayaknya hobinya masak. Aku bukan hobi masak malah. Kamu hobinya apa? Main basket. Hah? Main basket? Ternyata Una nih main basket dong. Aku tuh mau main basket loh dari SD. Oh wow. Iya. Aneh kan? Ya udah, tapi nyata. Nih, gitu. Abis itu makanya aku kurus dulu gitu.
Oke. Ya. Abis itu kecemplung, jualan rame, akhirnya buat kok makin rame. Orang Dari pada umur suka. berapa kamu jualan kue Itu umur 18 tahun. Orang Orang lagi 18 tahun. 2018. Itu kelas aku Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kamu memang minat bakat untuk berjualannya memang dari SMA? Gitu? Enggak. Oke. Oke, SD. dari lahir. Nggak tahu deh, karena emang kan keluargaku emang keluarga pedagang juga kan. Oke. Jadinya kayaknya nyangkut deh. Jadi aku dari kecil tuh emang suka diajak jualan sama kakek nenekku tuh jualan. Di Kintamani? Enggak, di Kute jualan baju Bali. Oh, Aku tuh sering kamu tinggalnya di Denpasar, Kintamani, di emang. Denpasar. Aku emang Oke. dari kecil Denpasar. Tapi jualannya pada saat itu di di Kute. Kute. Aku tuh aslinya Batur Kintamani, tapi emang keluarga aku tuh dari kecil bapakku tuh di Denpasar. Habis itu diajak jualan, seneng gitu loh. Umur berapa itu? Umur SD. Oh, umur SD ya? Dari adekku masih umur 5 tahun, 6 tahun itu udah diajak-ajak. Berarti aku umur berapa ya? Sekitar 8, 9. Habis itu kebawa sampai akhirnya aku bisa ke pasar tuh nawar sendiri. Kayak gitu-gitu, Miss. Karena kan kita tahu ya cara jualan. Akhirnya kebawa, aku pengen jualan rame. Akhirnya aku nggak lanjutin lagi tuh ngambil beasiswa. Nggak lanjutin, aku ngambil kuliah. Kuliahnya di mana? Di Bali Culinary Pastry School. Iya, di BCPS Di ya kamu BCPS. sekolahnya. Karena kan aku udah suka pastry nih, mau ya udah. Iya, kamu ambilnya programnya pastry bakery ya. Karena aku tahu aku nggak bisa masak. Tapi flashback ke belakang lagi nih. Aku tertarik sama cerita kamu yang bilang kamu tuh dari kecil memang sukanya dunia berjualan, bisnis. Tapi kan kamu pasti ada role model kan pada saat itu kan. Kamu ngeliat siapa pada saat itu? Keluargaku, nenek, kakek. Enggak, kamu kan waktu tadi kan bilang kan. Kayaknya bisnis woman itu yang pakai jas, jaket kayak gitu. Itu cuma di tabloid kayaknya. Di tabloid. Kamu majalah ya. Yang 90-an dulu ya. Iya. Apa dulu mamaku suka beli tuh. Pokoknya aku suka baca. Nih aku banget nih gitu. Tapi berdagang berjualan tuh ya dari nenek, dari kakek, dari mamaku. Dan fun fact-nya, Miss, aku tuh ternyata dari SD udah suka jualan apa? Jadi ibuku dulu ke Jakarta tuh suka, karena ibuku tuh ngerjain project, dia bolak-balik Jakarta. Nah, ngelihat aku tuh suka ngilangin ini karet. Oke, sama kayak aku juga suka ngilangin karet. Terus, kita perempuan sering lah ya menghilangkan karet. Pita. Iya, itu kan? Kayak misteri banget. Oke. Benar, abis itu dibeliin lah kayak satu renceng gitu kan, biar nggak ngabisin terus beli. Dibeliin satu itu kan lebih murah. Nah, dibeliin, bukannya aku pakai. Iya, lalu aku ke aula, kan sekolahku gede ada aula. Aku gelar lah itu semua. Jepit-jepitanku, karet-karetku. Pokoknya aku gelar, aku jualan. Kocak. Rame. Dikerumunin gitu. Coba teman SD ku, ingat nggak? Sumpah. Abis itu, karena rame habis, ibuku ke Jakarta lagi, dibeliin lah lebih banyak model lagi. Dan mamamu kira itu memang habis terjual atau gimana? Ya tahu dia jualan, dibiarin nih. Oke. Abis itu dibeliin yang lebih bagus-bagus lagi. Kayak dulu tuh zamanku ada gelang yang New Balance gitu. Iya. Tahu nggak sih yang karet itu? Itu semua orang kayaknya pakai gelang itu. Iya. Abis itu jualan. Nah, di luar sekolah itu kan ada yang jualan asong itu. Itu suka berantem, bukan suka berantem ya, dia kok kenapa anak-anak ini udah make, dari mana dia? Ternyata aku yang jualan di dalam. Ternyata kamu berebutan ranah. Iya, aku di luar. Itu dari situ. Terus SMP aku nggak jualan deh kayaknya. SMP aku lebih fokus ke basket waktu itu. SMA, baru masuk SMA aku jualan piscok. Tahu piscok nggak sih? Tahu, pisang coklat. Yang digulung-gulung, iya. Dalamnya ada gulanya. Iya, itu ibuku nggak tahu aku jualan. Ibuku tahu. Aku cuman minta dianterin sama, waktu itu masih ada supir, cuman waktu itu aku minta tolong dianterin kakekku ke Tiara. Belilah itu alat-alat meses, kulit lumpia, kayak gitu-gitu, Miss. Habis itu, nah buat apa? Enggak nih, mau bawa ke sekolah gitu aja. Pagi-pagi jam 5 udah ngoreng si piscoknya. Goreng, habis itu bawa ke sekolah. Awalnya dari 50 biji, naik ke 100. Wow. Sampai di 300 per hari. Hah?
Itu kamu yang buat sendiri? Iya, sama adik-adikku pulang sekolah. Oh, jadi jadi pulang adik-adikku sekolah aku bayar 10.000. Jadi bayar 30.000. kamu udah punya pegawai Iya, sendiri? adikku sendiri. Itu 300 itu kamu bikin sebelum, maksudnya kamu goreng sebelum berangkat ke sekolah atau? Sebelum berangkat ke sekolah jam 5 itu aku goreng. Oh, oke. Iya, jadi bangunnya jam 5, goreng sejam, berangkat ke sekolah, dan aku nggak malu bawa teng-tengan ke sekolah. Iya. Ibuku tuh sampai heran, Una kok mau gitu loh bawa teng-tengan. Aku tuh sampai beli keranjang gitu, aku teng-teng. Iya, kok kamu mau? Pada saat itu kan, maksudnya kamu kan masih kecil ya waktu Iya, itu. dan Apa aku sih pun- yang dalam pikiran Dan orang kamu? tuaku tuh pun nggak yang kekurangan gitu. Maksudnya dia bisa menuhin, cuman emang ada sesuatu yang aneh dalam diriku ini yang kayak pokoknya aku harus bisa jualan gitu. Oke, sebenarnya Una ini nakal, tapi nakalnya positif ya, karena kan dibeliin karet sama mamanya Iya. supaya Terus aku jual. kamu suka hilang-hilangin, Iya. terus biar bisa kamu pakai, tapi kamu jualin. Iya. Terus disuruh sekolah, tapi kamu jualan juga. Makanya aneh, tapi ibuku tuh nggak pernah yang nggak boleh gitu, nggak. Udah dibiarinin aja. Sampai ibuku bangun pagi-pagi, kok ada orang di dapur ngapain? Una, kamu ngapain? Ini buat jualanan gitu. Sejak kapan kamu jualan gitu? Ya sejak waktu itu gitu. Oh, kamu jualan ternyata gitu. Iya, Una bilang gitu. Udah. Habis itu dibiarinin. Ya, karena waktu itu mau fokus udah kelas ujian. Nggak, lebih tepatnya waktu itu kesetop tuh karena aku lagi sakit lah, intinya sakit. Kesetop, harus istirahat, bed rest. Akhirnya aku baru mulai lagi jualan itu di kelas 3 SMA. Orang lagi sibuk-sibuknya nyari kuliah, mau UN, aku malah kerjaannya bolos. Karena pesanannya banyak banget. Karena kamu merasa happy ketika Happy melakukan banget. itu. Nah itu Miss, akhirnya aku memutuskan kuliah pastry karena aku happy ngerjain itu gitu. Aku nggak pernah ngerasa capek. Miss tau nggak? Aku ngerjain ini semua dari beli bahan, ngerjain, nyuci piring, nganterin, itu aku sendiri. Iya, pada saat itu kan nggak ada Karyawan. drive online juga Iya, kan? belum ada. Sampai adik-adikku kayak, ini Una ngapain ya? Terus aku bayar 10.000 setiap mau nganterin. Kayak gitu, Miss. Jadinya kayak yang emang ada yang aneh, kayak diriku tuh nggak mau diem gitu. Aku tuh selalu nggak bisa diem gitu. Jadi aku akhirnya memutuskan sekolah di Bali Kuliner itu gara-gara itu. Karena aku ngerasa, oh ini passionku emang di sini dan aku ngelakuinnya tuh happy, nggak yang terpaksa gitu loh. Kayak berarti selama di sekolah, apakah itu membantu kamu nih untuk menumbuhkan kembali? Kamu kan punya cita-cita kan tadi kan untuk menjadi seorang businesswoman gitu kan. Terus akhirnya ketidaksengajaan kamu nyemplung ke ranah kuliner gitu kan. Dan daripada kamu ke bisnis duluan nih, kamu kan udah tahu nih kamu cintanya sama dunia pastry. Akhirnya kamu ke pastry. Apakah ketika kamu ke sekolah pun juga membantu kamu untuk? Iya dong, aku mikirnya gini, karena aku udah punya skill kan untuk buat suatu produk gitu loh. Jadinya aku yang kayak, oh kayaknya ini bisa deh buatin aku jadi bisnis nantinya gitu. Yaudah aku mending pelajarin skill ini dulu, depannya kayaknya lebih gampang buat aku buka bisnis, kayak gitu. Hal apa yang kamu merasa bahwa selama di sekolah itu membantu kamu untuk mempush dunia yang kamu sukai itu? Karena kan pertama kita belajar membuat produk kan, pastry. Itu otomatis orang. Tapi kamu kemarin itu memang maksudnya belum terlalu paham mengenai pastry atau memang? Aku paham karena aku otodidak. Aku suka nontonin video. Aku suka cari tahu tips and triknya kayak gimana. Cuman kan memang perlu mendalami lagi kan. Aku pokoknya penasaran banget deh pastry itu kayak gimana gitu. Dan aku juga ngerasa sekolah ini juga nggak yang sekedar cuman masak gitu. Karena kan ada disiplinnya. Fix aku kesini bukan kaget ya. Karena kan sekolah SMA aku disiplin. Cuman aku makin terdisiplin lagi di sini. Gitu. Jadinya untuk menjadi bisnis woman tuh kan nggak gampang menurutku ya. Banyak hal, nggak sekedar jualan, nggak. Ada banyak disiplinnya lah, cara dia berkomunikasi dengan klien. Dan di BCPS aku dapat semua. Dari exam kita harus demo kelas itu, ya kan ada kan yang kita demo, terus kita presentasi, kayak gitu. Dan kemarin
Dan kemarin kamu sempat membangun beberapa bisnis juga ya, Nak ya? Apa aja sih? Pertama Fortune Kitchen itu kan emang udah. Itu kamu kayaknya sebelum masuk sekolah juga sudah punya buat kan, yang berarti ketika yang Piscok itu di bawahnya Fortune Kitchen. Iya. Jadi Piscok dulu baru Fortune Kitchen. Yes. Abis itu Piscok itu berdiri sendiri. Iya. Oh, belum ada namanya lah ya. Iya, itu aku jualnya di kantin, Miss. Oh, kamu titip di kantin? Iya. Jadi setiap orang beli itu ingetnya aku katanya. Kayak Imna yang buat gitu. Iya. Gitu, akhirnya udah. Terus kamu bangun yang Fortune Kitchen, ya. lalu sama tea? Iya, Fortune Kitchen habis itu Rehat Refresher Tea gitu. Kok kamu bisa sih berpikir juga untuk membangun es teh itu? Mungkin aku mau bertanya gini dulu ya. Kok kamu berani banget langsung melangkah ketika baru lulus nih, terus kamu ya udahlah aku step up aja lah, bangun iya, gitu. Karena itu sama partner kan, jadi aku ada partnernya. Oke. Nah, kita sama-sama gila, sama-sama berani. Iya. Tapi keberanianku lebih kayaknya, aku yang kayak aduh udah kita buka aja, ngapain kita beli franchise kayak gitu. Orang aku ada basicnya kok, makanannya udah kita urus, minumannya kita R&D kayak gitu. Oke, berarti kamu sendiri cari teh itu kan banyak. Nah, itu kita emang udah ada researchnya tersendiri gitu. Oke. Gitu. Terus kita apa sih yang bisa ngebedain kita dari yang lain gitu? Ya udah kita buat tea sparkling namanya. Jadi teh yang kita buat jadi soda, bukan teh ditambah air soda. Jadi kita beli mesinnya. Tea sparkling. Jadi teh yang bersoda. Teh soda. Ditambah soda? Enggak. Dibuat menjadi soda. Bukan difermentasi. Bukan difermentasi, tapi ditambahin gas soda. Jadi kan soda itu ada gasnya. Pakai mesin. Dan itu tercetus dari kalian sendiri? Ya, kita berdua. Kenapa bisa berpikir itu? Karena udah saking gilanya, suka kayak ngawur. Itu ngomongnya tuh kayak ngawur-ngawur gitu loh. Ini gimana? Kayak saling lempar-lemparan, akhirnya kayak itu juga bisa tuh gitu, kayak gitu. Tapi menurut kamu ya, apa sih yang harus dipunya oleh seseorang yang anak muda nih kalau mau bangun usaha? Itu apa bahasanya? Tekun gitu. Ya kan? Tekun dan bukan lawan aja ya, kayak ya udah hajar aja gitu. Tapi hajarnya harus ada pondasi gitu loh, harus ada sesuatu yang mendukung gitu loh, bukan yang kayak sembarang aja ya udah buat tanpa dipersiapkan dengan baik kayak gitu loh, Miss. Harus ada planningnya. Kalau aku sih gitu ya, aku berani ya, orangnya berani aja, cuman harus aku pikirin nih planningnya seperti apa. Kalau ini enggak, kalau planning A gagal, planning B-nya apa, kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak sih kayak, oke, aku udah punya nih planningnya, planning A sama planning B kayak gitu kan. Ternyata planning A sama B ini gagal, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu gagalnya gitu. Nah, sebenarnya aku tuh orangnya pemikir banget. Aku nekat, dibilang nekat, tapi aku terplanning gitu loh. Kayak aku lebih sering mikirin hal yang akan terjadi ke depannya. Kayak terlalu berpikir gitu. Jadinya aku lama ngambil langkah, tapi sekalinya aku ngambil langkah tuh kayak ya udah sesuai planning gitu loh, Miss. Jadinya ya oke aja. Tapi ya biasa ya miss dikit-dikit. Ya, cuman itu kan biasa, kita udah bisa apa ya namanya, mengakali itu kan. Cuman nggak yang totally kita change the plan gitu. Ya. Tapi yang paling penting dari yang kamu bilang dari tadi ya, kayaknya memang support system yang penting ya, dari awal kamu bicarakan. Benar. Your mom. Ya, my mom, my family. Ya, your family, adik-adik kamu. Gila. Yang selalu mendorong kamu sampai sekarang nggak sih, untuk kan dong. Masih jalan nggak untuk, maksudnya sampai sekarang masih jalan nggak untuk bisnis kamu? Semuanya masih, dan mereka yang ngurusin waktu aku lagi di Jakarta. Wow. Iya, mereka yang ngurusin, mereka nggak yang ganggu aku terus-terusan gitu, nggak. Mau ada next step mungkin untuk your business? Iya, pastinya, of course. Aku lagi ngerjain beberapa project juga. Ditunggu, nah. Ya, setengkara ya, doain. Even aku nggak jadi pun, tapi aku tahu aku udah lakuin yang terbaik kayak gitu. Kita udah punya SOP, tapi kok dia seenaknya aja gitu. Kok habis tinggal ya ini dari MasterChef kan sedikit